Nah, jadi bila ada kecenderungan kita untuk melakukan zina, ada kecenderungan diri kita untuk melakukan maksiat, ingat akan itu. Ini mun aku berbuat zina, berbuat ini anakku kena kayak ini juga lah. Biniku kan jadi orang juga. Nah, jadi itu ngarannya faqudha faruddaha anha bisautil khawf. Maka kembalikan nafsu engkau itu daripada hal-hal yang menyalahi tadi bisautil khawf, dengan tungkat khawf. Wa iza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat aw iltifatan ila sayyi'at faruddaha anha bisautil khawf wa huwa an tudzakkiraha wa ta'izaha bima tawa'adallahu bihi man asah minal hawan wal wabal wal khizyi wan nakal wa tardi wal hirmani was sagari wal khusrani. Dan apabila engkau merasakan daripada diri engkau itu kecenderungan kepada yang menyalahi aturan agama atau menoleh kepada kejahatan-kejahatan, bila kita merasa diri kita ini kenapa ketujuh hendak berbuat maksiat, nah ketujuh hendak berbuat nang menyalahi Allah, maka tolaklah atau kembalikanlah diri engkau tadi daripada maksiat, kejahatan dengan tungkat khawf, yaitu engkau ingati diri, engkau nasihati dengan sesuatu yang Allah ancam dengannya akan orang yang maksiat kepadanya, daripada kehinaan, wal wabal bencana, wal khizyi kebinasaan, wan nakal azab, wat tardi diusir, wal hirman dicegah, was sagar kerendahan, wal khusran kerugian. Nah, itu yang kita ingatkan kepada diri kita. Jadi apabila ada kecenderungan di dalam hati untuk berbuat satu kemaksiatan, maka kita ingati bahwa setiap maksiat itu pasti ada kejahatannya, pasti ada efek yang tidak baik yang kembali kepada diri. Karena Allah Subhanahu wa taala diyakini, dipastikan Allah itu tidak menyuruh kita sesuatu perbuatan, melainkan di dalam perbuatan itu ada kebaikan yang kembali kepada kita. Nah, itu diyakini seyakin-yakinnya bila Tuhan itu menyuruh memperbuat apa, pasti itu ada baik kembali kepada kita. Apabila Tuhan melarang melakukan sesuatu, kita yakini pasti di situ ada kejahatan, ada kerugian yang kembali kepada kita, walaupun pada zahirnya keuntungan, tapi pasti keuntungan itu akan kalah dengan kerugiannya. Itu bila Allah melarang itu. Contohnya umpamanya Allah melarang manusia daripada riba, walaupun riba itu pada zahirnya menguntungkan, atau menyelamatkan,
Tapi Allah sudah menyatakan dalam Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Di Quran dengan jelas bahwa Allah pasti akan menghancurkan riba. Jadi bila orang itu ada kecenderungan untuk melakukan riba apapun ngarannya, maka ingat firman Tuhan, Allah pasti menghancurkan riba. Bila kada dirinya nang hancur, bininya hancur, atau anaknya hancur, atau hartanya hancur, pokoknya ada nang hancur. Bila riba itu pasti, bila kada pasti kada beriman lawan Quran. Yamhaqullahu riba, Allah melarang riba. Walaupun sekilas model menguntungkan, sekilas model menyelamatkan, tetapi itu mustahil. Karena sudah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba. Nah, jadi bila kita ada keinginan untuk mengambil riba, ingat bahwa ini riba menghancurkan. Duit kita 10 juta nang halal dicampur dengan riba serupiah, dicampur dengan campuran nang kada bisa lagi membedakan, maka itu akan menghancurkan yang 10 juta tadi. Sakada-kadanya menghilangkan berkahnya. Maka setiap harta yang harta itu dicabut berkahnya oleh Allah, maka harta itu pasti akan membawa kepada kerusakan. Nah, setiap harta yang dicabut Allah berkahnya, pasti harta itu membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada azab. Jadi setiap sesuatu apapun yang bila dicabut Allah berkah, maka itu pasti akan menghancurkan seseorang. Jadi bila ada kecenderungan hendak riba, ingatkan itu, ini mah hancurna ada gina, mah hancurna ada. Bila kita ada keinginan untuk melakukan zina, ingatkan ancaman Tuhan. Orang yang berzina, satu diancam oleh Tuhan, orang yang berzina itu matinya su'ul khatimah, itu diancam oleh Tuhan. Mun hendak mati kadang bawa iman, yuha berzina. Jadi bila ada kecenderungan untuk melakukan zina dalam hati, ingat, bila aku berzina ini aku mati, ini diancam oleh Nabi dalam hadis-hadisnya bahwa matinya itu su'ul khatimah. Satu itu. Yang kedua lagi, kalau aku berzina ini ancaman dalam agama bahwa biniku kena berzina juga. Biniku yang berzina juga. Kalau kita menjinahi orang, bini kita kan suatu saat dijinahi orang. Itu hadis Nabi mengatakan, ifu ta'iffa nisa'ukum, ujar Nabi. Ifu ta'iffa nisa'ukum. Jagalah diri kamu daripada zina, maka niscaya istri kamu pun terpelihara daripada zina itu. Nah, jadi orang yang berzina itu kalau ada pikiran berzina, ingatkan, aku berzina ini kena biniku nih dizinahi orang juga. Satu. Yang kedua, kalau kita berzina diancam dalam hadis Rasulullah, anak kita kena berzina juga. Anak kita berzina juga. Bahkan sampai 5 turunan. Dalam kitab Syarah Jami'us Sagir itu disebutkan bahwa orang yang berzina itu kena anak cucunya sampai 5 turunan melakukan zina juga. Nah, jadi bila kita hendak berzina itu, ingatkan, aku berzina, biniku bisa dijinahi orang, anakku kena bisa dijinahi orang. Nah, jangankan kita berbuat zina, berbuat yang lebih inting daripada zina, itu pun mengakibatkan keturunan kita melakukan itu. Ada kisah seorang raja
Dalam kitab Az-Zawajir, Imam Ibnu Hajar mengisahkan ada seorang raja. Seorang raja ini mempunyai anak gadis perempuan. Kebiasaannya anak gadis perempuan di zaman itu, di tempat itu memakai cadar. Di Arab sana memakai cadar. Lalu si raja ini menyuruh budaknya perempuan, menyuruh hadam perempuannya. Ujar si raja, wahai budak perempuanku, ini anak gadisku nih bawa keliling pasar. Bawa keliling pasar dan buka cadarnya. Cadarnya buka. Jadi kan mulai rumah, mulai istana ini bawa tuntun bawa berjalan keliling pasar. Kena sampai kan kena bulik ke istana pulang. Nah, jadi si budak ini melaksanakan perintah raja tadi. Anak gadisnya tadi dipacul cadarnya, dibawa tuntun oleh si budak keliling pasar. Keliling pasar. Sampai begitu parak bulik sudah sampai ke istana, datang ada seorang laki-laki buka mengapung si gadis anak raja tadi. Imbah dikapungnya oleh laki-laki tadi, diciumnya anak gadis tadi. Imbah diciumnya, buka pulang laki-laki tadi. Masuk ke istana. Lalu ujar raja, wahai budakku, apa yang terjadi? Sewaktu ikam membawa gadisku ini keliling pasar sampai bulik. Ujar si budak perempuan tadi, kada apa-apa wahai raja. Anak pian ini ulun tuntun, ulun bawa sampai ke pasar, keliling pasar. Tapi begitu bulik, begitu parak istana, ada orang laki-laki menyasar anak pian, mencium, itu buka pulanginya. Nah, itu aja kejadiannya. Nah, jadi ujar raja tadi bujur apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Aku dahulu pernah mencium anak orang. Aku dulu pernah mencium anak orang tanpa nikah, tanpa halal. Nah, dibuktikan Allah bahwa anakku pun jadi demikian juga. Nah, jadi itu contoh yang nyata bahwa ujar Nabi, ifu ta'ifa nisa'ukum. Peliharalah diri kamu daripada perbuatan-perbuatan jahat, zina dan seumpamanya. Niscaya anak istri kamu pun terpelihara daripada itu. Jadi kadang alih mendidik anak. Bila kita kalau mendidik diri seorang, misalnya anak pun dengan sendirinya terdidik daripada hal seperti itu. Nah, jadi bila ada kecenderungan kita untuk melakukan zina, ada kecenderungan diri kita untuk melakukan maksiat, ingatakan itu. Ini mun aku berbuat zina, berbuat ini, anakku kena kayak ini juga lah. Biniku kan jadi orang juga. Nah, jadi itu ngarannya faqudha faruddaha anha bisautil khawf. Maka kembalikan nafsu engkau itu daripada hal-hal yang menyalahi tadi, bisautil khawf, dengan tungkat khawf, yaitu bahwa engkau ingati diri engkau itu, engkau nasihati diri engkau itu dengan sesuatu yang Allah ancam daripadanya akan orang-orang yang maksiat, daripada kehinaan, daripada bencana, kebinasaan, malapetaka, ditolak, diusir, dicegah, kerendahan dan kerugian. Nah, itulah akibat-akibat yang dilakukan bila mana kita hendak melakukan perbuatan maksiat tadi. Nah, jadi bila kita hendak melakukan hal-hal maksiat, pasti ada di situ ancaman Allah. Pasti ada ancaman dari Allah. Ada keinginan untuk judi umpamanya. Nah, kita ingat bahwa judi itu adalah min amali syaitan, perbuatan syaitan. Dan bila mana berjudi, duit hasilnya itu kalah atau menang, itu pasti membawa kerugian, membawa kehilangan berkah yang ada. Satu rupiah duit nang haram, dicampur dengan sekian miliar duit nang halal, sehingga kada bisa lagi membedakan mana nang halal mana nang haram tadi, bercampur aduk sudah. Nah, itu menghilangkan berkah seluruhnya, menghilangkan berkah seluruhnya. Kita berbuat maksiat, umpamanya hendak berbuat maksiat,
di rumah kita. Nah, kita ingat bila di rumah ini diperbuat satu maksiat, baik itu maksiat apa, nah maka di rumah ini akan kehilangan berkah. Bila rumah ini hilang berkah, rumah ini kada nyaman lagi beribadah sudah. Apa-apa hal yang menyebabkan hilangnya berkah di rumah itu, satu, di rumah itu ada orang nang kada sembahyang. Kita menggaduh, mengingun, nah, beisi anak buah, pembantu kah, siapakah nang guring sarumah lawan kita, orangnya kada penyembahyang, manu sembahyang, manu kada. Nah maka karena satu orang inilah rumah kita itu kehilangan berkahnya. Kalau selama ini rumah kita dicurahi rahmat oleh Allah, diberkati Allah, karena saikung ini ada di rumah kita, jadi dicabut berkahnya. Yang kedua, rumah itu kehilangan berkah kalau di rumah itu pernah terjadi perzinahan. Di rumah itu pernah terjadi perzinahan. Nah rumah itu sampai hari kiamat kada berkah lagi. Sampai hari kiamat rumah itu kada berkah lagi. Nah jadi bila kita hendak melakukan satu maksiat di rumah, umpamanya ingat, mun aku berbuat ini di rumahku nih, habis rumahku nih kada ada berkahnya lagi, dicabut Tuhan. Sampai hari kiamat rumah itu kada ada berkah kecuali dirahai aja rumahnya ulah bahasa. Nah, jadi kita hendak keluar rumah, misalnya teliti bujur rumahnya apakah pernah dibuat hal-hal yang menghilangkan berkahnya atau kada. Nah kalau rumah itu sudah kehilangan berkah, rumah itu kada ada harganya lagi. Berbuat maksiat ketujuh di situ kayaknya berbuat taat malas, akibat rumah itu dicabut berkahnya. Jadi setiap dalam pikiran kita timbul keinginan untuk maksiat, dalam hati kita keinginan ada untuk berbuat yang bertentangan dengan Allah, maka kita ingat ini adalah akan membawa kepada kerugian, membawa kepada kehinaan dalam dunia, tentunya membawa kepada neraka di akhirat. Nah itu sekurang-kurangnya dapat menghilangkan keinginan kita untuk melakukan maksiat tadi. Wa iyyaka wal wuqu' fi ma waqa'a fi ba'du syayatin minal istihanah bi sya'nil jannati wan nar. Dan aku takuti engkau wahai murid akan jatuh pada sesuatu yang jatuh padanya sebagian syaitan daripada merimihkan dengan keadaan surga dan neraka. Jangan dianggap rimih surga neraka itu. Arti dianggap rimih itu apa? Orang bicara surga dalam hati kada ada keinginan, kada menaksir. Nah itu menganggap rimih ngarannya. Orang bicara neraka dalam hatinya asa kada ada takutan, menganggap rimih ngarannya. Nah biasa kita kalau mendengar cerita-cerita nang indah, di situ ada makanan luar biasa nyamannya. Di sini supnya nyaman, satinya nyaman. Nah, kita pasti ada di hati asa hendak merasain itu. Nah itu berarti ngarannya membesarkan. Bila orang bicara surga, di surga itu ada bidadari, ada macam-macam, tapi hati kita kada ada keinginan, berarti kita ngarannya merimihkan surga Allah. Makanya disuruh setiap kali ada surga nang kita dengar, disuruh kita minta surga itu. Nah, di Quran misalnya ada cerita-cerita surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga itu mengalir bawahnya sungai-sungai, surga itu indah. Nah kita disuruh lawan Tuhan, Allahumma rizukniha, ya Allah berikan surga itu kepadaku, kan kayak itu. Itu tanda bahwa kita mengagungkan surga itu. Nah apabila orang bicara tentang neraka, di neraka itu ada azab, berbagai macam azab. Azab nang komplit hanya dalam neraka. Segala siksa ada di neraka, mulai dari disiksa dengan api, disiksa dengan minuman nang panas, makanan panas nang pahit, belum lagi ular, kala dan sebagainya. Nah kita mendengar itu kada ada rasa takutan, kada ada. Nah berarti kita ngarannya merimihkan yang diagungkan Allah. Nah itu jangan sampai terjadi pada diri kita.
Setiap ada bicara neraka, setiap ada bicara azab Allah, kita disuruh berlindung dengannya. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau minha, daripadanya neraka itu. Kan di Quran kayak itu disuruh kita bilang, baca ayat surga disuruh minta surga. Baca ayat tentang neraka disuruh kita minta berlindung dengannya. Bukti bahwa kita mengagungkan, bukti bahwa kita membesarkan. Wa azzim ma azzamallahu wa rasuluh, dan besarkan olehmu, agungkan olehmu yang mana Allah dan Rasul mengagungkannya. Bila Rasul mengagungkannya, Allah mengagungkannya, hendaknya kita mengagungkan juga. Al-Quran, kalamullah, itu diagungkan Allah. Jangan sama buku biasa. Karena Allah Rasul membesarkan, mengagungkan itu Al-Quran. Jangan diandak di lantai, yang diandak di tempat nang kada kakaruan. Bahkan pendapat para ulama mengatakan kalau orang melihat ada Bismillahirrahmanirrahim di kartak misalnya, diambilnya, dibuangnya ke sampah, murtad orang itu. Karena itu menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga neraka, contohnya rasul-rasul, para malaikat, itu jangan dianggap remeh. Itu perkara yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Maka kita pun diperintah untuk memuliakan dan mengagungkannya juga. Baitullah itu perkara diagungkan oleh Allah. Kitab-kitab hadis, perkara yang diagungkan Allah. Makanya ada aturan dalam kitab adab, kayak apa cara mengandak buku-buku itu. Ada aturan. Yang pertama paling bawah dulu kita andak kitab apa? Paling bawah kitab fikih misalnya, di bawah dulu. Ibaratnya kalau ada tempatnya menumpang buku, menumpang bukunya, kalau ada tempat mesti bertumpang kayak itu. Nah kitab ini kada sebarang tumpang. Nah, kitab fikih andak di bawah dulu. Mbak fikih hanya tasawuf di atasnya, hanya tauhid di atasnya lagi, hanya hadis di atasnya lagi, hanya Quran kayaknya paling atas. Nah itu aturan mengagungkan yang diagungkan oleh Allah. Jangan hadis diandak di bawah, kitab nahwu saraf di atas, tentu tak salah. Kada mengagungkan karena kitab fikih di atas, atasnya lagi diandak kitab Ibnu Aqil nahwu, nah salah nih tuh. Jadi menumpang kitab itu pun diatur. Nama yang paling mulia itu berarti paling atas andaknya. Wa azim ma azzamallah wa rasuluh. Nah, besarkanlah olehmu sesuatu yang dibesarkan Allah dan Rasulnya. Nah, wa alam lillah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين